Kira-kira yang belum hadir berapa orang? Apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar ya? Ya, Ibu. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu ya, di mana untuk materi epilepsi ini cukup panjang, jadi saya langsung jelaskan saja ya di sini ya. Baik, Ibu. Oke, saya mulai di sini. Slide-nya apakah sudah terlihat semua? Masih loading, Ibu. Sudah ya? Oke, slide saya sudah terlihat ya? Ya, Ibu. Oke, kalau sudah di sini langsung saja ya saya mulai perkuliahan pada siang hari ini. Jadi di sini kita akan membahas terkait materi farmakoterapi 2 ya kalian sekarang ini dengan tema epilepsi ya, di mana memang epilepsi itu mungkin kalian juga sudah sering ya mendengar pasien punya epilepsi, di mana epilepsi itu biasanya kejang. Nah, akan tetapi epilepsi ini beda ya, bukan hanya cuma sekedar kejang biasa. Nah, jadi untuk epilepsi ini, dia ini memang salah satu manifestasinya ini kejang. Nah, akan tetapi untuk epilepsi, nah kejangnya dia ini termasuk kejang yang kejadiannya berulang-ulang ya. Jadi kalau misalkan pasiennya hanya kejang satu kali, nah itu berarti tidak bisa disebut dengan epilepsi. Nah, jadi dia dikatakan epilepsi kalau misalkan dalam satu hari atau dalam beberapa hari, nah itu dia mengalami kejang terus-menerus atau hari ini kejang, besok kejang, kemudian selanjutnya kejang. Nah, akan tetapi memang waktunya sebentar-sebentar. Nah, itu baru bisa dikatakan dengan epilepsi. Jadi kalau misalkan baru sekali kejang karena istilahnya itu karena dia shock, nah itu berarti ya bukan epilepsi namanya. Nah, kemudian di sini salah satu manifestasi klinis dari epilepsi sendiri yaitu karena adanya aktivitas neuron yang berlebihan ya di dalam korteks cerebral, di mana korteks cerebral ini letaknya ada di otak ya. Nah, kemudian untuk manifestasi lainnya dari epilepsi ya atau kejang di sini tuh sangat bervariasi ya, di mana dia bergantung dari posisi dia bermasalahnya, istilahnya itu apakah dia ada di otak tengah atau di otak kecil. Nah, seperti itu. Jadi memang berbeda lokasi bermasalahnya otak tersebut. Nah, itu berarti nanti manifestasinya itu juga berbeda. Nah, berdasarkan epidemiologi ya, memang di sini untuk pasien epilepsi, nah memang epilepsi ini cenderung banyaknya itu terjadi pada pasien anak-anak ya, bukan pasien dewasa. Mungkin kalian juga pernah atau sering mendengar ya bahwa
epilepsi ini salah satu pasiennya yang banyak itu pasti anak-anak, di mana anak-anak ini awalnya dia demamnya yang sangat tinggi, nah kemudian lama-kelamaan dia istilahnya itu step ya. Nah, step itu biasanya eh, salah agar lidahnya itu tidak tergigit seperti itu, di mana memang biasanya kalau pasien epilepsi, nah itu kalau pasiennya cenderung menutup mulut, nah itu pasti istilahnya akan menghentakkan kedua giginya sehingga pasiennya, nah itu kalau misalkan tidak diberikan stendo atau spatel ya, nah itu takutnya dia akan menggigit lidahnya sehingga lidahnya pasti akan luka nantinya. Nah, kemudian berdasarkan data, nah di sini memang paling tinggi di usia 20 tahun pertama ya. Kemudian selanjutnya seiring bertambahnya umur, nah itu kejadiannya itu menurun epilepsi. Nah, kemudian dia bisa meningkat lagi jika ada kerusakan pada otak. Nah, misalkan pasiennya stroke ya. Nah, stroke itu kan mau tidak mau ya pasti salah satu syaraf apalagi di otak. Nah, itu juga akan bermasalah. Misalkan biasanya pasien stroke itu lemah anggota badan sebelah kanan atau kiri. Nah, itu kan sebenarnya dia itu mengaruhi dari otaknya juga ya salah satunya. Nah, kemudian di sini pada 75 pasien epilepsi, nah di sini terjadi sebelum usia 18. Nah, memang pada pasien epilepsi kebanyakan yang terserang gitu ya istilahnya itu memang anak-anak. Kemudian di sini prognosis dari epilepsi, di sini memang 70 sampai 80% di sini pasien akan sembuh. Jadi istilahnya epilepsi itu bisa sembuh ya. Nah, kemudian lebih dari setengah dari pasien juga bisa lepas obat. Jadi memang untuk pasien epilepsi itu tidak perlu selamanya meminum obat seperti pasien DM sama hipertensi. Di mana kalau epilepsi itu kita lihat misalkan pasiennya ada kejang berulang apa enggak. Pasiennya dalam waktu sekitar 2 tahun itu ada kekambuhan apa enggak. Nah, kalau misalkan tidak ada, nah berarti dia bisa lepas obat salah satunya. Nah, kemudian 20 sampai 30%. Nah, di sini epilepsi ini bisa ya, dia ini dari akut menuju ke kronis. Nah, misalkan di sini pasiennya sudah masuk ke tahap epilepsi yang kronis. Nah, di sini pengobatannya itu juga akan lebih sulit ya, di mana eh, pasien yang kronik, nah itu pasti akan membutuhkan terapi pengobatan yang cukup lama dan panjang ya istilahnya. Nah, kemudian kalau misalkan pasien jatuh ke dalam keadaan epilepsi kronis di 5% berdasarkan data, nah di sini biasanya pasien akan bergantung pada orang lain. Jadi dia itu nggak bisa apa-apa sendiri gitu, nggak bisa. Jadi butuh bantuan orang lain. Jadi istilahnya itu eh, bukannya tidak bisa mandiri ya, nah akan tetapi memang kehidupannya dia itu harus bergantung pada wali misalkan. Nah, kemudian pasien di sini eh, jadi untuk epilepsi ini jenisnya ada bermacam-macam ya. Nah, di slide selanjutnya nanti ada. Nah, kalau dia mengalami epilepsi dengan jenis lebih dari satu, nah itu biasanya pasiennya prognosisnya akan jelek. Nah, prognosisnya itu seperti apa? Nah, kalau misalkan dia sudah sembuh gitu ya istilahnya. Nah, kalau dia sudah sembuh, nah itu dia tidak akan bisa kembali seperti normal lagi, misalkan dari segi pemikirannya. Nah, pasti di sini orang yang mengalami dua jenis epilepsi, nah di sini pasti pemikirannya akan berbeda. Jadi misalkan dia ini mungkin jadi linglung gitu ya istilahnya. Jadi diajak komunikasi pun tidak istilahnya tidak senyambung yang biasanya seperti itu. Nah, kemudian dia juga akan mengalami retardasi mental, nah di mana mentalnya di sini juga terganggu ya. Nah, kemudian gangguan psikiatri dan neurologi pastinya. Nah, epilepsi, nah di sini dia ini disebabkan karena suatu aktivitas syaraf yang abnormal ya. Nah, syarafnya di mana? Nah, biasanya ini ada di otak.
Nah, kemudian bisa juga dia ini terjadi karena adanya gangguan biokimia atau metabolik. Misalkan di sini terbentuk lesi mikroskopik di otak. Nah, biasanya lesi ini terbentuk karena misalkan kita mengalami kejadian kecelakaan. Kemudian misalkan pada saat lahir, nah itu terkadang kan untuk tenaga kesehatan yang belum kita tahu istilahnya itu kemampuannya seperti apa, nah itu tidak jarang mereka itu bikin otak si bayi, nah itu cedera ya, nah itu juga bisa menimbulkan salah satu lesi. Nah kemudian, nah di sini pada bayi ya, nah pada bayi di sini penyebab paling sering memang di mana terjadi afiksi atau hipoksia ya pada waktu lahir, di mana memang eh, oksigen yang harusnya dialirkan ke seluruh tubuh, nah itu tidak dialirkan, jadi pasien akan mengalami hipoksia. Nah, kemudian trauma intrakranial waktu lahir. Nah, biasanya itu bayi kalau keluar itu kan kepalanya dulu ya. Nah, terkadang beberapa jenis metode untuk melahirkan, nah itu ada istilahnya vacuum extraction ya, di mana kepala bayinya itu seperti di vakum. Nah, itu bisa jadi bayi tersebut mengalami trauma intrakranial ya. Nah, kemudian terjadi gangguan metabolik, malformasi kongenital pada anak. Nah, malformasi kongenital ini biasanya terjadi karena obat-obatan salah satunya. Dan infeksi juga bisa, di mana obat-obatan itu kan ada yang kategori X ya. Nah, itu biasanya dia nggak boleh diberikan pada ibu hamil. Nah, sebabnya apa? Kalau misalkan dia diberikan kepada ibu hamil dan akibatnya apa? Nah, itu biasanya bayi tersebut akan mengalami kecacatan ya. Nah, kemudian ada infeksi. Nah, infeksi ini juga cukup sering ya, di mana infeksi pada ibu, nah itu bisa jadi menurun ke anaknya seperti itu. Jadi anaknya ini juga akan cacat istilahnya. Nah, kemudian ketika terjadi pada anak-anak dan remaja, nah memang untuk epilepsi yang menyerang anak-anak dan remaja ini bersifatnya idiopatik ya, di mana memang tidak diketahui, di mana biasanya karena adanya febril ya. Nah, febril itu merupakan istilahnya itu demam, di mana kok bisa demam bisa menyebabkan epilepsi. Nah, seperti yang kita ketahui ya bahwa pasien atau di dalam tubuh kita gitu ya, pengatur pusat suhu tubuh kita itu ada di hipotalamus. Nah, hipotalamus itu ada di mana? Nah, hipotalamus kan ada di otak ya. Jadi, kalau misalkan tubuh kita itu istilahnya demam ya atau menggigil, nah itu yang termasuk di sekitar otak juga. Nah, kemudian pada usia dewasa, nah ini penyebabnya bervariasi ya, memang kebanyakan tidak diketahui. Nah, akan tetapi dapat juga ini dikarenakan trauma. Nah, trauma itu seperti kecelakaan, kemudian cedera kepala, nah kemudian tumor, nah itu bisa juga pasien mengalami epilepsi. Nah, kemudian pasien yang menderita penyakit cerebro atau penyakit yang terjadi pada syaraf, otak, nah seperti itu. Nah, ini yang saya maksud kelahiran bayi secara vacuum extraction ya, di mana nah dia di sini kan ada ya kepalanya seperti di skop gitu ya. Nah, itu bisa menimbulkan istilahnya itu kecacatan ya pada bayi, di mana kecacatannya itu pasti akan mempengaruhi otak, di mana mungkin kalau kalian punya adik atau punya istilahnya saudara yang barusan melahirkan, itu coba kalian pegang kepala bayinya. Nah, itu kan masih istilahnya itu belum keras ya, dia itu masih istilahnya itu lunak seperti itu kepalanya. Jadi bayangkan saja kalau misalkan kepala bayi yang lunak seperti itu, nah dia harus di vacuum extraction. Nah, biasanya itu kebanyakan memang menimbulkan masalah ya. Nah, masalahnya memang nggak kelihatan waktu dia lahir, nah tapi biasanya kelihatan waktu dia dewasa nanti. Nah, kemudian pada bayi ya, infant atau childhood di sini, nah di sini biasanya terjadi karena
cedera prenatal, kemudian bisa juga pada saat lahir, nah seperti vacuum extraction. Nah, kemudian ada kelainan metabolisme bawaan. Nah, kemudian ada congenital malformation. Nah, kemudian pada anak-anak dan remaja, nah di sini karena idiopatik ya, atau bisa juga karena gen. Nah, kemudian bisa juga karena infeksi susunan pusat ya, atau SSP atau CNS. Nah, kemudian ada trauma. Nah, kemudian pada pasien remaja dan dewasa muda, nah sekitar 20 tahun itu biasanya terjadi karena adanya trauma ya atau kecelakaan biasanya paling sering dan ada juga yang mengalami intoksikasi ya atau istilahnya keracunan obat. Nah, kemudian pada dewasa lanjut, nah biasanya usia 30-an ke atas, nah itu biasanya terjadi karena stroke, kemudian tumor di otak, iya tumor di otak, kemudian ada gangguan metabolisme yang akut dan penyakit-penyakit neurodegeneratif. Nah, faktor pemicunya, nah itu apa aja sih? Nah, biasanya itu terjadi ketidakseimbangan elektrolit ya biasanya itu. Nah, di sini contohnya ada apa? Yang pertama di sini biasanya ada obat-obat terlarang seperti itu. Nah, itu obat-obat terlarang seperti narkoba itu kan cenderung menimbulkan sedatif ya pada pasien. Nah, ada juga misalkan pasien eh, istilahnya itu pesta miras. Nah, itu bisa juga pasiennya itu mengalami epilepsi seperti itu, di mana kalau dosisnya dia sangat banyak, nah itu menyebabkan ketidakseimbangan kelistrikan di otak. Nah, kemudian karena kekurangan tidur, nah itu juga bisa. Kemudian karena beberapa golongan obat anti epilepsi, nah itu juga bisa. Misalkan pasiennya karena obat-obatan epilepsi itu cenderung istilahnya itu kebanyakan memiliki indeks terapi yang sempit ya. Nah, jadi efek toksik sama efek farmakologinya itu berdekatan. Nah, jadi memang harus istilahnya itu dipantau ya. Nah, terus bisa juga terjadi karena faktor hormonal, stres, demam salah satunya. Nah, kemudian ada yang trauma, kemudian ada yang gula darahnya terlalu rendah, kemudian natrium rendah, kalsium rendah, dan magnesium rendah. Jadi, ketidakseimbangan elektrolit itu juga bisa menyebabkan epilepsi ya. Nah, ini yang selanjutnya, kalau stimulannya di sini bisa karena obat-obatan narkotika ya, atau narkoba istilahnya yang menimbulkan efek sedatif. Nah, kemudian patogenesisnya. Nah, kalau kita berbicara terkait epilepsi, nah di sini sudah pasti kata kuncinya yaitu terjadi ketidakseimbangan eksitatori. Nah, jadi epilepsi itu kuncinya di situ. Kalau misalkan inhibisinya dia eh, tinggi, nah berarti eksitatorinya dia rendah. Nah, kalau eksitatorinya dia rendah, nah berarti inhibisinya dia tinggi. Nah, jadi seperti itu yang bisa menyebabkan epilepsi ya. Nah, misalkan di sini ada contoh. Ketidakseimbangan ini bisa terjadi karena yaitu yang pertama kurangnya transmisi inhibitatori. Nah, contohnya di sini misalkan setelah pemberian obat-obatan GABA ya, di mana dia ini selama penghentian obat-obatan pemberian agonis GABA misalkan alkohol, benzodiazepin seperti itu. Nah, kemudian di sini kan yang awalnya kan kurang dari inhibitatori ya. Nah, kalau inhibitatorinya dia kurang, nah di sini sudah pasti penyebab epilepsi salah satunya yaitu karena meningkatnya aksi eksitatoris itu. Jadi memang keduanya ini tidak seimbang. Jadi karena di dalam tubuh orang normal itu biasanya itu seimbang antara eksitatori sama inhibisi. Nah, kan tetapi pada pasien epilepsi itu tidak seimbang. Meningkatnya aksi eksitatori, nah di sini dapat meningkatkan aksi glutamat dan aspartam. Nah, ini mungkin gambaran ya, di mana eh, action dari obat-obat epilepsi di sini bekerja. Nah, di sini misalkan terjadi trauma ya, trauma di ujung
istilahnya itu di dasar otak. Nah, kemudian dia akan menjalar. Kemudian setelah itu dia baru menyebarkan ceritanya. Jadi, semuanya di sini akan terkena ya otaknya. Nah, jadi untuk epilepsi, jadi dia di sini terjadi ketidakseimbangannya. Jadi menurunnya inhibitatori dan meningkatnya eksitatori. Nah, di sini dapat menyebabkan epilepsi. Nah, ini ada contoh ya, di mana kalau misalkan kalian kemarin belajar jantung, nah mungkin kalian juga diajarkan EKG ya. EKG itu apa, seperti apa. Nah, EKG itu kan istilahnya itu untuk melihat pasien tersebut detak jantungnya itu seperti apa. Istilahnya PQRS-nya dia seperti apa. Nah, kalau misalkan pada pasien epilepsi, nah itu bukan EKG pemeriksaannya, akan tetapi EEG ya, jadi elektroencephalograf. Kalau EKG kan elektrokardiograf ya. Kalau EEG itu elektroencephalo, di mana encephalo itu kan menandakan otak ya. Jadi tidak seperti EKG yang ada peak PQRS-nya. Nah, di sini untuk EEG ini seperti ini. Jadi seperti rumput ya istilahnya. Nah, kalau kita ingin melihat diagnosisnya, sebenarnya juga bukan kewenangan farmasi ya untuk mendiagnosis, akan tetapi pasien baru dikatakan epilepsi itu yang pertama harus melihat kondisi pasiennya atau pasiennya itu di anamnesis ya, di mana kita lihat pola atau bentuk serangannya itu seperti apa, lama serangannya berapa, 2 menit kah, kurang dari 1 menit kah. Nah, kemudian gejala sebelumnya itu seperti apa. Nah, selama dan pasca serangan itu seperti apa. Nah, ini fungsinya untuk apa? Nah, di mana ketika kita melihat pola atau bentuk lama dan sebelumnya itu seperti apa, nah di sini nantinya kita mau mengelompokkan istilahnya itu kita mau membagi dia ini sebenarnya masuk ke dalam kategori epilepsi yang apa. Nah, seperti itu. Begitu pula dengan frekuensi serangan ya, kemudian bisa juga ada faktor pencetus, ada atau tidaknya penyakit yang diderita sekarang ini, kemudian usia pada saat terjadi serangan itu berapa, apakah pasien mempunyai riwayat kehamilan, persalinan sebelumnya, nah atau di sini kita perlu memastikan juga riwayat penyakitnya, penyebabnya, atau terapi sebelumnya yang didapat pasien itu seperti apa. Nah, pasien didiagnosis epilepsi jika mengalami serangan secara berulang ya, di mana kalau misalkan pasien hanya kejang saja, nah itu kita nggak boleh langsung mendiagnosis bahwa pasien tersebut epilepsi. Nah, kan tetapi kita butuh data penunjang. Nah, data penunjangnya nih dari mana? Nah, yang pertama di sini ada EEG ya. EEG, kemudian ada CT scan, MRI, dan lain-lain. Nah, ini ada bentukan EEG ya. Mungkin kalian bisa lihat di pojok kanan atas. Nah, jadi untuk mengevaluasi pasien kejang, nah di sini kita bisa melihat riwayatnya ya. Riwayatnya itu seperti apa, riwayat penyakitnya. Nah, kemudian bisa juga dengan pemeriksaan fisik. Nah, kemudian selain riwayat dan pemeriksaan fisik, nah di sini kita bisa menganalisis melalui darahnya. Melalui pemeriksaan apa? Nah, yang pertama di sini ada CBC, elektrolyte, kemudian ada gula darahnya seperti apa, kalsiumnya seperti apa, magnesium, fosfat, dan hepatik dan renal functionnya itu seperti apa. Nah, kemudian apakah pasien sebelumnya ada meningitis apa enggak? Nah, itu juga harus dipastikan seperti itu karena meningitis kan juga di otak ya. Nah, kemudian pemeriksaan urin di sini juga bisa dilakukan. Nah, kemudian yang pasti ya ada elektroencephalogram, CT scan, sama MRI. Nah, di sini klasifikasi dari epilepsi. Nah, jadi epilepsi di sini ini dibagi menjadi dua. Yang pertama di sini ada kejang umum atau yang namanya atau istilahnya itu generalizer. Kemudian ada yang kejang parsial atau vokal, di mana kejang umum. Nah, di sini biasanya terjadi aktivitas pada kedua hemisfer otak secara bersamaan. Nah,
atau yang vokal. Nah, di sini biasanya hanya pada daerah tertentu dari otak itu sendiri. Nah, ini klasifikasinya. Di sini ada partial, generalized. Nah, untuk yang parsial di sini dibedakan menjadi dua. Ada yang simple, ada yang kompleks. Nah, sedangkan yang generalized ini dibagi menjadi 5 ya. Ada absence, ada mioklonik, ada toniklonik, tonik, dan atonik. Nah, ini menurut guideline ILE ya pada 2017. Nah, di mana di ILE ini mengklasifikasikan untuk epilepsi, nah itu menjadi 3 ya, berdasarkan onsetnya, kalau menurut ILE. Nah, ini yang pertama, ada istilahnya itu kejang tonik-klonik. Nah, kejang tonik-klonik, nah itu sama aja dinamakan dengan kejang grand mal. Nah, tadi kan kalau di baganya di sini kan ada tonik-klonik. Nah, berarti nanti kalau misalkan ada soal pasien didiagnosa epilepsi grand mal. Nah, itu berarti ya kalian penata laksanaan terapinya ya pakai tonik-klonik ini seperti itu ya. Nah, di mana memang untuk tonik-klonik ini paling sering terjadi ya atau istilahnya itu dia eh apakah suara saya terdengar ya? Terdengar Ibu. Oke, di mana tonik-klonik, nah itu merupakan kejang yang paling sering yang terjadi di masyarakat kita khususnya. Nah, di mana tanda-tandanya itu biasanya pasien tiba-tiba jatuh. Nah, kemudian pasien tiba-tiba seperti itu. Kemudian nafasnya terengah-engah dan tidak jarang juga keluar air liur. Jadi kan banyak ya terkadang pasien epilepsi. Nah, dia misalkan niatnya olahraga. Nah, dia itu bisa tiba-tiba dia terjatuh saat naik sepeda, berdiri atau jalan itu bisa tiba-tiba dia keluar air liur. Nah, mungkin kalian juga sering ya lihat di sinetron pasien kejang terus keluar air liurnya. Nah, kebanyakan seperti itu, yang tonik-klonik seperti itu. Nah, kemudian bisa terjadi sianosis juga, di mana sianosis ini membiru ya, mulai membiru misalkan dari mulutnya, tangan, kaki, nah seperti itu. Nah, kemudian diikuti rasa lemah ya, dan kebingungan dan sakit kepala. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada absence ya. Nah, kejang absen, nah di sini biasanya nama lainnya itu ada petit mal ya. Nah, petit mal ini memang dia jarang terjadi ya biasanya. Di mana dia ini tanda-tandanya biasanya itu, nah, matanya melotot. Nah, jadi tidak semua epilepsi itu harus kejang-kejang gitu ya tubuhnya. Jadi enggak seperti itu. Jadi untuk petit mal, nah ini tiba-tiba itu pasiennya melotot gitu ya. Nah, kemudian matanya berkedip-kedip dan kepalanya terkulai. Nah, biasanya memang kejadiannya ini hanya beberapa detik ya, dan memang biasanya itu tidak disadari oleh pasien itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya ada yang mioklonik. Nah, untuk yang mioklonik ini biasanya terjadi pada pagi hari ya, biasanya setelah bangun tidur. Kemudian biasanya pasien juga mengalami sentakan yang tiba-tiba, di mana untuk jenisnya di sini termasuk dengan jenis epilepsi non-epileptik ya. Nah, kemudian yang atonik, di mana atonik ini juga jarang terjadi ya, di mana biasanya pasien tiba-tiba kehilangan kekuatan otot. Nah, kemudian dia tidak jarang juga dia akan terjatuh ya. Nah, akan tetapi yang bedanya atonik dengan yang lainnya, kalau yang atonik ini dia tiba-tiba bisa segera membaik gitu ya. Jadi dia masih bisa beraktivitas seperti biasa. Nah, kemudian yang parsial di sini tadi kan dibagi menjadi dua ya, yaitu ada yang simpel, ada yang kompleks. Nah, yang simpel, nah memang di sini pasien tidak sampai mengalami kehilangan kesadaran ya. Jadi pasiennya ya masih sadar gitu. Di mana memang terjadi sentakan yang tiba-tiba, biasanya pada bagian tubuh tertentu. Nah, kemudian untuk yang kompleks partial seizure, nah biasanya yang kompleks ini tiba-tiba pasien itu menggerakkan bagian badannya yang tiba-tiba gerak aja, jadi pasien tidak tahu. Nah, contohnya biasanya tiba-tiba mengunyah padahal dia tidak makan, nah kemudian tiba-tiba dia tersenyum gitu ya, meringis.
Nah, kemudian di sini dia terjadi tanpa kesadaran. Jadi memang tidak disadari oleh pasien tersebut kalau ternyata dia tadi itu seperti itu gitu. Nah, yang simple di sini biasanya dia dengan gejala motorik, kemudian ada sensorik juga, kemudian ada gejala atau tanda-tanda dari masalah di otonomnya, dan kemudian ada gangguan fungsi otak biasanya sangat tinggi ya, tingkat tinggi. Nah, untuk yang kompleks di sini juga di mana pasien tidak sadar. Nah, kemudian di sini tidak jarang pasien yang mengalami kompleks partial seizure. Nah, itu eh, dia ini seperti halusinasi ya. Jadi dia ini eh, dalam hatinya dia itu ada yang berasa membisikkan sesuatu ya. Padahal itu tidak ya. Jadi di sebelahnya tidak ada orang, tetapi dia berhalusinasi seperti itu. Nah, kemudian memang untuk durasi yang kompleks ini, durasinya cukup 1 menit ya. Nah, ini yang kompleks, partial seizure, di mana dia sampai berhalusinasi ya pasiennya. Nah, kemudian di sini ada secondary generalized seizure, di mana dia istilahnya itu mengalami kejang yang berulang seperti itu. Nah, jadi dia ini biasanya dimulai pada vokalnya ya yang mengalami gangguan seperti itu. Nah, kemudian dia berlanjut ke neurologi seperti itu. Misalkan dia berbicaranya pelo. Nah, seperti itu di mana memang untuk durasinya, nah dia di sini durasinya memang cukup lama ya, lebih lama dibandingkan yang lain di mana 1 sampai 2 menit. Nah, kemudian biasanya pasien akan mengalami kebingungan ya pasca kejang, di mana kemudian pasien ini tidak jarang mengalami istilahnya itu ngantuk ya. Kemudian pasien ini juga dia ini akan mengalami istilahnya itu eh, sepaneng gitu ya. Jadi seperti tidak tahu akan melakukan hal apa. Nah, kemudian kalau misalkan dia di sini tidak diterapi. Nah, kalau misalkan pasien epilepsi tidak diterapi, nah itu akan mengakibatkan apa gitu ya. Nah, sudah pasti di sini dia akan menyebabkan eh, istilahnya itu kegagalan otak dalam memproses sesuatu. Jadi memang semakin lama pasien tersebut kejang, nah kerusakan dari otak itu akan semakin berat ya. Jadi makanya untuk kejang yang sampai 2 menit tadi yang kompleks itu kan cenderung sangat itu ya istilahnya sangat merugikan pasien karena akan banyak saraf-saraf di otaknya dia yang akan rusak seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan tidak diobati, nah dia ini akan menyebabkan penurunan IQ tidak jarang ya. Oke, sebentar ya.
Oke, di sini saya lanjutkan ya. Jadi di sini bagaimana jika epilepsi ya istilahnya tidak diobati. Nah, kalau misalkan epilepsi di sini tidak diobati, nah sudah pasti dia akan mengalami kegagalan ya otaknya di mana memang otaknya di sini dia tidak bisa berfungsi normal kembali, di mana memang terjadi banyak kerusakan di syaraf-syaraf di otaknya ya, di mana, tadi kan semakin lama kejangnya, nah itu akan semakin memperparah kondisi pasien. Jadi memang istilahnya itu untuk pasien epilepsi sebaiknya itu istilahnya tuh segera ditangani ya. Jadi, nantinya dia kalau misalkan ditangani itu akan meminimalkan kerusakan yang ada di otak pasien salah satunya. Nah kemudian di sini kalau misalkan tidak diobati pun, nah itu bisa juga menyebabkan gagal jantung, kemudian, paru-parunya dia juga akan bermasalah, kemudian dia juga pasti akan mengalami trauma, seperti itu. Nah, kemudian tidak jarang pasien kalau misalkan epilepsinya tidak ditangani, pasien ini akan mengalami SUDEP ya, atau istilahnya itu, kematian mendadak yang tidak terduga karena epilepsi. Nah, kemudian epilepsi yang tidak diterapi sudah pasti dia akan menyebabkan penurunan dari IQ pasien. Kemudian pasien bisa juga mengalami depresi, kemudian ada masalah sosial, seperti itu biasanya dia seperti orang yang tidak 100% gitu ya istilahnya. Kemudian sudah pasti kualitas hidupnya dia akan terganggu. Nah, selanjutnya di sini sasaran terapi dari epilepsi apa? Yang pertama yaitu mengontrol supaya tidak terjadi kejang ya dan meminimalisasi efek samping karena obat-obatan epilepsi. Nah, obat-obatan epilepsi, nah di sini cenderung istilahnya itu indeks terapinya itu sempit ya. Jadi, selain indeks terapinya sempit, nah dia ini juga efeknya ini sangat, istilahnya efek sampingnya ini sangat merugikan ya sebenarnya. Jadi, karena yang diserang atau mekanisme kerjanya itu adalah kelistrikan yang ada di otak, nah misalkan dia digunakannya tidak secara rasional, nah itu justru akan menyebabkan pasien tersebut mengalami istilahnya memberikan efek yang merugikan gitu ya di dalam tubuhnya. Nah, kemudian strategi terapinya apa? Nah, yang pertama di sini mencegah ya atau menurunkan lepasnya muatan listrik syaraf yang berlebihan. Nah, kemudian diharapkan melalui perubahan pada kanal ion untuk mengatur ketersediaan neurotransmitter ya. Nah, kemudian pertimbangan dalam penanganan epilepsi di sini yang pertama ada patologi yang mendasari, apakah ada komorbid atau penyakit penyerta, usianya berapa, gendernya dia apa, kemudian, jenang istilahnya itu epilepsinya dia ini sudah terjadi berapa kali frekuensinya, kemudian apakah pasien mengalami efek samping dari obat-obatan. Nah, prinsip umum dari terapi epilepsi ya, di mana memang untuk terapi epilepsi sudah pasti di sini sangat disarankan monoterapi saja. Jangan sampai istilahnya itu dijaga jangan sampai pasien ini mengkonsumsi 2 obat anti epilepsi. Karena apa? Seperti yang sudah saya singgung tadi, obat-obat anti epilepsi itu efek sampingnya cukup tinggi ya, dan berbahaya. Di mana monoterapi itu mencegah pasien mendapatkan efek samping salah satunya. Kemudian dapat juga meningkatkan kepatuhan pasien karena pasien harus minum 1 obat saja itu sudah cukup. Nah, kemudian juga sudah pasti tidak ada politerapi ya. Nah, kemudian, hindari atau meminimalkan penggunaan anti epilepsi yang memiliki efek sedatif ya. Nah, kemudian, di sini sudah pasti berikan obat-obat anti epilepsi ini sesuai dengan jenis epilepsinya. Nah, kemudian, bukan hanya untuk epilepsi ya, jadi untuk semuanya. Kalau kalian misalkan ditanya gitu ya, atau PKL nantinya, kalau misalkan pasien kalian belum pernah mendapatkan obat apapun, nah itu
kalian berikan dengan dosis yang terkecil terlebih dahulu ya. Jadi jangan langsung kalian hajar dengan dosis yang sangat besar seperti itu. Karena apa? Kalau semakin besar dosisnya kan obatnya juga semakin besar ya. Nah, itu juga akan mempengaruhi kepatuhan pasien, di mana pasien pasti akan jauh lebih memilih obat yang kecil ya dibandingkan obat yang sangat besar karena sudah pasti sulit menelannya. Kalau misalkan pasien sulit menelan kan biasanya dia tidak mau meminum obat itu lagi. Jadi kepatuhan pasien pasti akan menurun. Nah, kemudian untuk dosisnya ya, nah itu juga harus dipantau karena memang obat-obatan anti epilepsi itu salah satunya ada obat dengan indeks terapi sempit ya. Nah, kemudian kalau misalkan pasien gagal diterapi menggunakan obat anti epilepsi A. Nah, maka dari itu istilahnya itu jangan langsung dihentikan ya. Jadi istilahnya itu kalian tapering dulu. Jadi dihentikan secara pelan-pelan. Nah, kemudian tetap dilakukan monitoring ya kadar obat di dalam darah. Nah, untuk tata laksana terapinya di sini yang non farmakologi yaitu amati pemicu, hindari pemicu, kemudian bisa ketogenic diet, kemudian ada stimulasi nervus vagus biasanya ini istilahnya itu disetrum gitu ya. Nah, kemudian ada pembedahan. Kemudian ada yang farmakologi sudah pasti menggunakan obat-obatan. Nah, ini untuk bagannya. Nah, ini untuk obatnya ya, di mana obat-obatan untuk anti epilepsi di sini ada yang dia bekerjanya itu meningkatkan inaktivasi kanal Na ya atau natrium di mana ketika terjadi inaktivasi kanal Na, nah dia akan menurunkan kemampuan syaraf untuk menghantarkan muatan listrik ya salah satunya. Nah, contohnya di sini apa? Yang pertama ada phenytoin, carbamazepin, lamotrigine dan oxcarbamazepin dan asam valproat. Nah, ini ada beberapa contoh obat lainnya yang mekanisme kerjanya dia meningkatkan transmisi inhibitory GABA. Jadi dia menghambat GABA-nya. Nah, jadi dia di sini yang pertama ada agonis reseptor GABA di mana dia meningkatkan transmisi inhibitory dengan mengaktifkan kerja reseptor GABA-nya. Contoh obatnya di sini ada benzodiazepin dan barbiturat. Nah, kemudian ada obat vigabatrin di mana mekanisme kerjanya dia menghambat GABA transminase dengan cara ketika konsentrasi GABA meningkat, nah dia di sini akan meningkatkan konsentrasi GABA tersebut ya. Nah, kemudian ada tiagabin di mana tiagabin di sini dia akan menghambat GABA transporter, kemudian dia akan memperlama aksi GABA. Nah, kemudian yang terakhir ada gabapentin di mana dia akan meningkatkan konsentrasi GABA pada cairan cerebrospinal. Nah, kemudian dia akan menstimulasi pelepasan GABA dari non-vesicular pool. Nah, ini contoh reseptor bagaimana dia bisa menyebabkan epilepsi. Nah, kemudian di sini ada action dari obat-obatan anti epilepsi. Itu yang ini juga. Nah, ini pemilihan obat anti epilepsi berdasarkan jenis kejangnya ya. Nah, di sini ada yang drug of choice. Nah, di mana memang mungkin bisa kalian lihat di sini asam valproat itu masuk semua ya di semua golongan. Memang asam valproat ini dia ini obat golongan baru ya yang ditemukan untuk pasien epilepsi. Nah, untuk kejang parsial, drug of choice-nya di sini ada carbamazepin, phenytoin, dan valproat. Nah, kemudian yang tonic-clonic, nah di sini ada valproat, carbamazepin, sama phenytoin. Nah, sedangkan yang absens di sini ada etoxusimid sama valproat. Nah, sedangkan yang mioklonik sama atonik di sini ada valproat. Nah, kemudian yang lainnya ini sebagai alternatif ya jika obat-obatan yang di atas ini sudah tidak berefek. Nah, di sini karakteristik positif ya pada obat epilepsi yang baru, di mana memang efektivitasnya setidaknya setara ya dengan istilahnya itu generasi yang lama. Nah, kemudian dia di sini juga banyak memiliki spektrum aktivitas yang luas ya, jadi tidak sempit. Nah, kemudian memang sebagian besar diharapkan akan mengkonsumsi obat epilepsi ini sebagai monoterapi saja. Nah, kemudian
sudah pasti ya ketika obat baru ditemukan, sudah pasti dia menyebabkan efek yang lebih aman ya, karena sudah tahu pembandingnya, misalkan phenytoin, nah itu kan cenderung indeks terapinya sempit. Nah, jadi peneliti-peneliti itu sudah tahu kelemahannya dari phenytoin apa, nah kemudian baru diaplikasikan ke obat yang baru ini. Nah, kemudian tes darah seringkali tidak diperlukan untuk pasien dengan penggunaan asam valproat. Nah, kemudian di sini interaksi obatnya juga lebih sedikit. Nah, di sini contoh-contoh dari istilahnya interaksi obat, misalkan obat-obatan yang menginduksi metabolisme obat lain. Nah, di sini ada karbamazepin, phenytoin, dan phenobarbital. Nah, kemudian obat-obatan yang menghambat metabolisme obat lain, misalkan ada valproat dan felbamate. Nah, kemudian ada obat yang terikat protein tinggi. Jadi di sini ada phenytoin, tiagabin, valproat, dan karbamazepin. Nah, ini beberapa contoh interaksi-interaksi obat phenytoin ya. Memang cukup banyak ya di sini. Nah, kemudian bagaimana cara kita memilih obat anti epilepsi? Nah, jadi yang pertama kita harus melihat jenis epilepsinya atau jenis kejangnya itu seperti apa. Nah, kemudian sindrom epilepsinya itu seperti apa. Nah, kemudian kita lihat profil farmakokinetik dari obat tersebut. Kemudian kita lihat ada interaksi apa tidak obat-obatan tersebut dengan kondisi pasien. Nah, kemudian sudah pasti efikasinya ya, kemudian efek samping yang diharapkan sudah pasti harus dipertimbangkan. Nah, kemudian yang terakhir dan ini sudah pasti yaitu biaya. Nah, untuk pengobatan epilepsi, nah di sini seperti yang sebelumnya harus dimulai dengan monoterapi ya. Nah, kemudian kalau misalkan kejangnya tidak terkontrol 3-6 bulan pertama, maka obat anti epilepsinya dapat diganti dengan golongan lain. Nah, misalkan awalnya dia diberikan asam valproat, tapi dia masih tetap kejang. Nah, maka dari itu dia bisa diganti dengan obat lain, misalkan phenytoin. Nah, kemudian jika misalkan pasien sudah menggunakan 2 kombinasi obat anti epilepsi, nah akan tetapi tidak bisa mengendalikan kejangnya, nah itu sebaiknya memang harus dirujuk ke dokter spesialis ya. Nah, kemudian yang terakhir sudah pasti harus tetap melakukan pemantauan atau monitoring ya. Nah, ini ada istilahnya itu efikasi dari beberapa obat anti epilepsi. Nah, ini ada efek sampingnya. Nah, kemudian di sini ada istilahnya itu penggunaan obat anti epilepsi ya, di mana obat-obatan anti epilepsi, nah di mana dia ini akan meningkatkan transmisi dari GABAergic ya, atau istilahnya itu inhibitory, di mana selanjutnya di sini dia mengantarkan arus reseptor GABA A sehingga CL atau CL di sini dia masuk. Nah, kemudian ketika CL masuk, nah dia akan menyebabkan potensial aksi ya pada suatu membran tersebut sehingga ketika terjadi potensial aksi, nah di sini tubuh pasien sulit untuk mengalami depolarisasi atau selain mengalami depolarisasi, nah di sini pasien juga akan mengalami penurunan transmisi dari eksitatori ya, atau pasien juga bisa kondisinya ini mengalami modifikasi ya, modifikasi dari konduktivitas arus dari natriumnya, atau bukan hanya natrium tapi bisa juga dengan arus kalsiumnya. Nah, ini algoritma terapi dari epilepsi ya. Nah, kemudian di sini ada istilahnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi respon pengobatan, di mana yang mempengaruhi di sini biasanya penggunaannya yang misalkan terus-menerus. Nah, itu jadi sebenarnya obat epilepsi kalau misalkan dia digunakan terus-menerus itu cenderung tidak baik ya. Nah, kemudian dosis yang tidak memadai, misalkan dosis yang tidak adekuat, kemudian obat-obatan yang tidak efektif, faktor obat, dan penyakit. Ini merupakan toleransi terhadap
obat-obatan ya, di mana obat-obatan epilepsi ini biasanya dia paling sering mengalami efek sampingnya yaitu ruam, mual, ngantuk, seperti itu. Nah, kemudian ada juga misalkan efek samping yang bergantung dosis. Nah, itu misalkan kalau misalkan dosisnya dia kurang, nah itu dapat juga menyebabkan pasien mengalami prolong fever ya atau demam yang berkepanjangan. Kemudian mengalami mual muntah, kemudian sakit tenggorokan, sariawan, dan lain sebagainya. Nah, untuk evaluasi setelah pasien mengalami kekambuhan, kejangnya, nah di sini yang dievaluasi apa? Nah, yaitu kita lihat progresivitasnya itu seperti apa. Jadi, apakah frekuensinya cenderung semakin jarang atau semakin banyak kejangnya, nah seperti itu. Nah, kemudian faktor pemicunya yang dihindari kemarin sudah apa aja. Nah, kemudian jika menggunakan obat anti epilepsi, apakah pasien patuh meminum obat? Nah, kemudian profil farmakokinetiknya seperti apa? Nah, kemudian perlu apa tidak meningkatkan dosis atau apa perlu mengganti obat agar pasien tersebut epilepsinya dapat tertangani seperti itu ya istilahnya. Nah, kemudian jika tidak menggunakan obat anti epilepsi, nah di sini sudah pasti harus memulai obat anti epilepsinya. Nah, obat anti epilepsi ini dapat dihentikan jika istilahnya itu kejangnya dia itu misalkan dalam waktu 2 tahun kejangnya dia itu tidak istilahnya itu pasien itu bebas kejang dalam lebih dari 2 tahun atau sekitar 1 sampai 2 tahun. Nah, itu berarti menandakan bahwa pasien tersebut boleh putus obat. Kemudian juga diiringi dengan pemeriksaan EEG ya, sudah pasti. Nah, kemudian di sini yang menyebabkan untuk istilahnya itu pengobatan ya, pengobatan yang non farmakologi atau tanpa obat ini bisa yaitu istilahnya mulai tidur yang cukup, jadi menghindari misalkan alkohol, obat-obatan terlarang seperti itu, atau hindari pemicu ya salah satunya. Kemudian dapat juga mengurangi stres. Nah, ini juga bisa pasien harus dianjurkan diet ketogenik ya. Oke, selanjutnya ini merupakan mekanisme diet ketogenik ya, di mana istilahnya di sini pasien diet keton ya. Nah, kemudian ini ada vagus nerve stimulator, di mana pada saraf vagusnya gitu ya. Nah, itu diberikan sejenis istilahnya itu elektroda ya, di mana dia ini menggantikan arus kelistrikan yang ada di dalam tubuh kita, seperti itu. Nah, jadi memang di sini untuk vagus nervous stimulator ini ya, di mana dia sudah di-trial gitu ya pada beberapa pasien, di mana menunjukkan bahwa 26% di sini dia sangat efektif ya, di mana kurang dari 10% di sini pasien yang mendapatkan vagus nerve stimulator ini, pasien akan mengalami bebas demam. Nah, kemudian untuk dari FDA, nah di sini sudah disetujui akan tetapi hanya untuk kejang parsial saja. Nah, ini kriteria pasien kapan sih harus dibedah gitu ya, istilahnya diperbaiki otaknya. Nah, itu kalau misalkan pasien sudah mendapatkan dosis 2 sampai 3 obat, akan tetapi pasien tidak mengalami perbaikan, baru pasien dibedah. Nah, evaluasi setelah operasi apa? Nah, sudah pasti ya, jadi dilihat MRI-nya, EEG-nya, itu seperti apa. Nah, kemudian terapi istilahnya itu terapi setelah pembedahan. Nah, itu apa? Nah, yang pertama di sini sudah pasti dipantau ya area istilahnya pembedahannya, kemudian dilihat keadaan neurologisnya pasien ini membaik apa enggak. Nah, kemudian terapi paliatif, di mana paliatif ini
memang sebenarnya pasien ini tidak akan sembuh ya. Jadi kita juga tidak istilahnya kita tidak boleh memberikan harapan ke pasien kalau misalkan pasien akan 100% sembuh. Nah, jadi memang kita harus istilahnya itu membuat pasien itu lebih mau menerima sakitnya ya. Jadi terapi paliatif itu seperti itu. Nah, ini mekanisme dari pembedahannya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya epilepsi status epileptikus. Nah, di mana di sini cukup parah ya dia epilepsi yang tingkat keparahannya tinggi, di mana kejang, di mana pada status epileptikus ini kejangnya selama 30 menit, jadi sangat lama ya. Atau kejadiannya 2 kali lebih lama, di mana di sini dia bisa sampai tanpa pemulihan kesadaran ya biasanya. Nah, kemudian biasanya memang untuk status epileptikus ini merupakan suatu kondisi yang darurat ya. Nah, kalau misalkan tidak ditangani gitu ya atau tidak diobati, nah tidak jarang di sini pasien akan mengalami kerusakan neurologik ya. Nah, tidak jarang juga pasien akan mengalami kematian. Nah, untuk etiologinya di sini yang status epileptikus ada 2, yang tipe 1 di mana dia tidak ada lesinya. Contohnya di sini ada karena infeksi, kemudian infeksi dari SSP-nya, kemudian gangguan metabolit, turunnya level dari obat-obatan anti epilepsi, alkohol, dan idiopatik. Nah, sedangkan yang tipe 2, nah di sini terbentuk lesi ya pada otaknya. Yang pertama di sini karena anoreksia, tumor, CVA atau stroke, overdosis obat, hemorrhage atau pendarahan, atau trauma. Nah, untuk yang terapi non-farmakologinya di sini mulai dipantau ya tanda-tanda vitalnya, diberikan oksigen, kemudian jangan sampai pasien mengalami asidosis respiratori atau metabolik. Nah, kemudian tidak jarang di sini pasien akan mengalami hipoglikemia. Nah, kalau pasien mengalami hipoglikemia, maka dapat diberikan cairan dextrose. Nah, untuk yang farmakologinya dengan obat-obatan ya. Nah, obat-obatannya itu apa? Nah, di sini ada misalkan kita lihat istilahnya itu onset dari obat-obatannya ya. Nah, yang pertama di sini sudah pasti harus diberikan ventilasi atau oksigen. Nah, kemudian dalam 2 sampai 3 menit baru diberikan obat-obatan injeksi. Nah, contohnya di sini ada lorazepam atau diazepam seperti itu. Nah, kemudian pada menit ke-7 sampai 8, nah ini dapat dipertimbangkan pemberian tiamin atau glukos ya, atau dapat juga diberikan phenytoin. Nah, kemudian pada menit ke-10, nah di sini dapat diulang ya istilahnya pemberian dari lorazepam dan diazepam. Nah, kemudian dalam waktu 30 sampai 60 menit, nah di sini mulai dievaluasi EEG-nya. Nah, kemudian setelah 40 menit dapat dipertimbangkan pemberian fenobarbital. Dan kemudian pada menit ke-70 dapat dipertimbangkan untuk pemberian fenobarbital atau midazolam. Nah, ini tahapannya kurang lebih hampir sama dengan apa yang saya jelaskan tadi. Nah, kemudian tidak jarang di sini ada pregnancy and epilepsy, di mana memang pasien hamil, nah di sini bisa jadi terkena kejang ya. Nah, biasanya kalau kejang pada pasien hamil itu dinamakan bukan epilepsi lagi, tapi eklamsi ya. Nah, kemudian di sini obat anti epilepsi untuk pasien hamil di sini juga berbeda ya dengan obat-obatan anti epilepsi lainnya. Karena apa? Obat-obatan anti epilepsi lainnya ini dapat menyebabkan kecacatan ya atau kelainan pada bayi seperti itu, di mana ditakutkannya pasien akan mengalami istilahnya itu teratogenik ya obat-obatan anti epilepsi itu. Nah, ada salah satu obat yang dia ini aman, nah yaitu obatnya itu biasanya yang diberikan itu lamotrigin ya. Nah, kemudian di sini selain lamotrigin, nah di sini juga harus istilahnya tuh pasien diberikan edukasi ya, di mana menjelaskan misalkan kalau pasiennya hamil kemudian cemas gitu kan tidak baik ya. Nah, jadi istilahnya pasiennya itu ditenangkan. Jadi
diberi penjelasan bahwa tidak masalah, yang terpenting pasien tetap harus menjaga kesehatannya. Nah, kemudian untuk sebelum kehamilan ya, dapat menggunakan monoterapi ya, atau dia dapat diberikan suplementasi folat setidaknya 1 mg per hari. Nah, selama kehamilan di sini harus dipantau obat anti epilepsinya. Nah, bisa juga diberikan vitamin K ya 10 mg per hari secara per oral. Nah, ini istilahnya gambaran kalau misalkan pasien mengalami kelainan genital pada saat bayi lahir. Nah, di sini bayinya ini dapat mengalami spina bifida ya. Nah, di sini ada yang spina bifida, kemudian ada yang anencephaly, kemudian ada encephalocal. Nah, jadi di sini pasien atau anak pasien di sini tidak mempunyai tempurung otak ya. Nah, jadi kalau misalkan ada pasien tiba-tiba kejang, nah itu berarti kalian harus tetap tenang ya. Jadi tidak boleh ikut panik, kemudian sudah pasti bisa membantu pasien tersebut, jadi melindungi kepala pasien, kemudian istilahnya untuk menyingkirkan benda-benda yang ada di sekitar pasien agar pasien itu istilahnya mendapat oksigen dengan istilahnya itu yang banyak ya. Nah, kemudian di sini kalian dapat menghubungi ambulan ya, misalkan 5 menit atau 10 menit. Misalkan ketika pasien sudah kejang, akan tetapi dia tidak istilahnya ambulannya tidak cepat datang, nah maka dari itu kamu bisa memberikan istilahnya itu memberikan pertolongan pertama ya. Nah, kemudian di sini ada respon di mana misalkan kalau kita menolongnya, nah itu akan berbahaya. Nah, kalau misalkan pasien kejang, nah itu jangan menahan pasien tersebut ya. Jadi biarkan anggota badannya itu bergerak. Jadi jangan ditekan seperti itu. Nah, kemudian jangan memasukkan apapun ke mulut pasien tersebut seperti itu. Nah, kemudian di sini penghentian AED atau anti epilepsy drug. Nah, di sini ketika pasien bebas kejang lebih dari 1 sampai 2 tahun. Nah, sekian materi dari saya. Di sini sudah pusing ya? Sudah, Ibu. Ini nanti masih Varter 2 ya, belum Varter 3. Nanti kalau Varter 3 kalian akan banyak menghadapi obat-obatan syaraf ya. Biasanya tuh ada di Polijiwa seperti itu. Itu juga sangat berat ya sebenarnya ya. Oke, tapi saya percaya kalian mampu ya. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Ibu. Oke, jika belum ada mungkin bisa saya akhiri ya untuk pertemuan pada sore hari ini. Jadi terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan nanti bisa menghubungi saya secara pribadi ya. Oke, jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.